Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Ayu Sahara dan rekan saya Sylvia Lestari. Baiklah, kami akan membacakan teks keterampilan menyimak teks eksplanasi. Dengarkanlah teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Penularan COVID-19. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat hingga tulisan ini dibuat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ini ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Baiklah, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan umum teks di atas adalah. Pertanyaan umum teks di atas adalah. Nomor 2. Teks tentang penularan COVID-19 di atas menggunakan pola pengembangan. Teks tentang penularan COVID-19 di atas menggunakan pola pengembangan. 3. Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas ialah. Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas ialah. Teks eksplanasi untuk menjawab pertanyaan nomor 4 sampai nomor 6. Tanah longsor. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi, di antaranya erosi, lereng dan bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat dan Gunung Merapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Soal nomor 4. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan. 5. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas adalah. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas adalah. 6. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah. Teks eksplanasi untuk soal 7 sampai 10. Banjir. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air dari suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian di permukaan bumi yang menuju ke laut. Melalui siklus hidrologi tersebut, kita melihat bahwa banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan yang penyerapan ke air ke dalam tanah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan, setelah itu masuk ke permukaan tanah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. Banjir yang terjadi secara alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila banjir itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian bagi manusia.
Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya semakin lama semakin menguap, setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir. Proses banjir itu dapat terjadi secara alamiah karena ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu karena mereka mendiami tempat tinggal yang secara alamiah merupakan daratan banjir. Jadi bila manusia bertempat tinggal di daratan yang sering terkena banjir, bukan banjirlah yang mendatangi manusia tapi manusialah yang mendatangi banjir. Soal nomor 7. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas adalah. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas adalah 8. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan. 9. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah. 10. Pernyataan umum teks di atas adalah. Pernyataan umum teks